Presiden, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 52. Sidang kabinet pertama pemerintahan Sultan belum dimulai. Sultan dan Joko sudah berada di kursi masing-masing sejak pukul 13 siang bersama beberapa menterinya. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru saja dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di gedung DPR berbarengan dengan pelantikan anggota Kabinet Adil Makmur. Tampak Jaksa Agung Joket sudah berada di kursinya, juga Menteri Kesehatan Juseano Jurnalis, Menteri Pertambangan Salahuddin Daeng, Menteri Keuangan Nursyuddin Iksan, Menteri Koordinator Sumber Daya Alam dan Energi Mustafa Abdullah, Menteri Dalam Negeri Iriadi Jamarin, Menko Kesra Tunggul Ametung, Menteri Badan Usaha Milik Negara Amal Ibadah Pulungan, Menteri Sekretaris Negara Khairul Muluk, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ansyari Lubis, Menteri Peranan Wanita dan Kesejahteraan Anak Neno Warman, Menteri Agama Bakhtiar Nizar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Vihara Idrus, Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Rocky Garang, Menteri Hukum dan HAM Diding Maulagi dan beberapa menteri serta Kepala Badan Sindikat Menteri lainnya. Tak lama kemudian, masuk Menteri Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Natalius Pandai, Menteri Sosial Kristina Ratih, Menteri Perdagangan Burhan Fubai, Menteri Perhubungan Jusman Safri Jainuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Aryadi Ahmed, Menteri Ketenagakerjaan Syahganda Nanggalo, Menko Perekonomian Rizalo Romeo, Menko Polhukam Joko Sandos, dan Menteri Pertanian Suprapto Sajo. Yang belum tampak adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Suryo Aduboyo, Menteri Luar Negeri Satrio Pamungkas, Menteri Perumahan Rakyat dan Kesejahteraan Kreatif Harley Davidson, Menteri Pertahanan Sulaiman ACC, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas Hatta Taliwangsa, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Khairil Haz. Tepat pukul 14 WIB, anggota kabinet telah lengkap dengan penampilan rapi tetapi tidak seragam. Sekretaris Kabinet Isto Nugraha membuka sidang kabinet pertama ini dengan singkat beserta ajakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu Presiden Sultan dipersilahkan memberikan sambutannya. Dengan gaya santai tanpa canggung, Sultan memberikan sambutan yang singkat tapi efektif. Saudara-saudara dan teman-teman semua, saya tidak perlu lagi memberikan pidato sambutan tentang apa visi dan misi kita memimpin negara dan bangsa ini. Semua telah saya ungkapkan dalam pidato pelantikan tadi pagi. Saya hanya ingin mengungkapkan cara kerja kita agar efisien dan efektif. Pertama, sidang kabinet lengkap hanya akan dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Senin minggu pertama, kecuali ada hal yang sangat penting. Diharapkan tidak ada anggota kabinet yang absen. Kedua, sidang-sidang kabinet terbatas yang dipimpin oleh menteri koordinator masing-masing dilakukan 2 kali dalam 1 bulan untuk mensinkronkan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan di masing-masing departemen agar tidak saling bertumbukan. Ketiga, sidang-sidang di kementerian hendaknya dilakukan 1 kali dalam 1 minggu untuk selalu mengevaluasi tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan di masing-masing kementerian. 1 bulan ke depan ini saya beri kesempatan untuk saudara-saudara semua melakukan sosialisasi dan pengenalan lingkup kerja di tempat kerja masing-masing. Bulan depan, hari Senin minggu pertama, kita bertemu lagi dalam sidang Kabinet Adil Makmur kedua di sini. Sultan berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Perlu saya sampaikan, dalam berkomunikasi di antara kita, untuk acara-acara formal, kita menggunakan bahasa-bahasa formal seperti Bapak atau Tuan, tetapi tanpa embel-embel Presiden atau Wapres ataupun Menteri. Ini di antara kita. Tetapi bila bapak-bapak berhubungan dengan pihak selain kita-kita ini, silakanlah bapak-bapak menggunakan hak bapak sebagai menteri ataupun Menko ataupun Wapres. Tidak ada yang salah dengan itu. Khusus untuk saya, dalam berkomunikasi personal ataupun berkelompok bila di antara kita saja, silakan seperti biasa kita berkomunikasi. Misalnya, saya dengan Bang Joket, abang kita ini dipersilakan tetap memanggil nama saya saja Sultan dan menyebut kau atau aku seperti biasanya kami berkomunikasi. Begitupun siapapun yang teman saya selama ini menyebut nama dalam berkomunikasi dengan saya atau membiasakan diri dengan gue dan menyebut saya dengan kata lo, silakan saja bila itu berkenan dengan komunikasi tertutup di antara kita. Saya sehari-hari biasa berkomunikasi dengan Bung Suryo dengan menyebut elu dan gue. Ya, tetap saja seperti itu. Atau Bung Muluk biasa panggil saya abang. Ya, tetaplah seperti itu. Tidak ada yang berubah dalam komunikasi kita secara pribadi.
Begitupun bila bertemu sesama aktivis 77 atau 78, tetaplah kita seperti biasa. Tak perlu canggung, toh saya tetap sultan yang sama, sultan yang biasa disebut nyebar hoak di medsos. Meledaklah tawa hadirin mendengar ucapan sultan. Bukan saya yang ngomong loh ya, sambut Wapres Joko Sampurno. Kembali tawa meledak bersamaan bakkur yang rapi. Biasanya di grup emang Bung Joko yang suka bilang gitu tuh, sambut seseorang dari bagian belakang. Tak terbendung lagi tawa bersaut-sautan meriah bagi pertemuan para aktivis. Sebelum sidang kabinet berubah menjadi sidang para aktivis, Sultan cepat menguasai sidang kembali. Oke. Sebelum kita lelah karena tertawa, kita sudahi saja sidang kabinet pertama ini dengan masing-masing memperkenalkan nama dan asal-usul singkat dari kita masing-masing. Akan tetapi, dasar para aktivis kesempatan saling memperkenalkan diri tetap saja menjadi ajang senda gurau yang meriah. Biarlah, pikir Sultan, kerja termasuk berpikir memang harus diawali dengan perasaan senang dan gembira. Namun demikian, meski sidang diwarnai suasana gembira dan penuh tawa, sebelum sidang kabinet adil makmur pertama itu ditutup, Sultan sebagai Presiden Republik Indonesia sempat menyampaikan peringatan yang sangat penting kepada seluruh anggota kabinetnya. Saudara-saudaraku, teman-teman, dan sahabat-sahabat semua, berikut ini saya berharap nasihat penutup sidang kita hari ini dicamkan dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Satu kali saja bila terbukti ada di antara kita yang melakukan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi atau melakukan pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau orang lain, maka takkan ada peringatan pertama dari saya sebagai Presiden. Anda langsung dipecat secara tidak hormat dan kasusnya akan diproses secara hukum. Sungguh kalimat penutup yang mencekam bagi penghadir, apalagi diucapkan dengan wajah serius tanpa nuansa keramahan dan terkesan menakutkan. Awal kerja kabinet ini komplit dengan berbagai nuansa, santai, menyenangkan, penuh tawa, serius, dan ditutup dengan ancaman horor bila ada yang berani mempermainkan amanat rakyat. Sultan memang beda. Bab 53. Hari berikutnya setelah sidang kabinet rakyat pertama, yang dilakukan Sultan adalah mengumpulkan seluruh petinggi TNI di Istana Negara. Anggota kabinet yang turut diundang hadir adalah Menko Polhukam, Menteri Hamkam, dan Panglima TNI yang didampingi Kepala Staf Ketiga Angkatan. Dalam pertemuan awal ini, Presiden Sultan memberikan pidato yang membangkitkan semangat para petinggi TNI, termasuk Menko dan Menteri terkait yang turut diundang. Saudara-saudaraku semua, pertama saya perkenalkan diri, saya yang atas kehendak Allah ternyata diberi tugas berat menjadi Presiden Republik Indonesia. Nama saya yang tertulis di akta adalah Edison Sinaro. Tetapi sejak saya menikah, saya biasa dipanggil Sultan. Karena saat menikah, sebagaimana adat orang Minang, saya diberi gelar Sultan Marajo. Jadilah nama saya sehari-hari. Diam sejenak. Seperti saya singgung di atas, saya diberi tugas sebagai Presiden. Kita sebenarnya sama. Sama-sama mendapat tugas, saya mendapat tugas sebagai Presiden, Anda semua mendapat tugas sebagai tentara. Itu saja, tidak kurang dan tidak lebih. Sultan berhenti lagi sejenak. Sebuah negara disebut kuat kalau tentaranya kuat. Tentara kuat kalau seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk pertahanan dipenuhi. Gaji lebih dari cukup untuk hidup normal. Jadi, pelemahan tentara dengan alasan apapun adalah sebuah pengkhianatan terhadap negara. Oleh karena itu, saya berani menyatakan bahwa siapapun yang terlibat pada pelemahan tentara kita, termasuk Presiden, adalah pengkhianat bangsa. Oleh karena itu pula, agar saya tidak menjadi pengkhianat bangsa, saya wajib memperkuat tentara kita. Artinya, saya berkewajiban memperkuat Anda semua. Karena itu berarti memperkuat pertahanan negara. Semua petinggi TNI yang hadir, jenderal-jenderal dalam segala tingkatan dan jabatan tertegun atas pidato yang tidak biasa ini. Mereka terpukau, lalu saling memandang, lalu menatap lagi kepada Presiden yang tampak gagah, tegas. Lalu terdengar tepuk tangan bergemuruh dengan yel-yel bersemangat. Hidup Presiden, hidup Presiden Sultan, hidup Indonesia, hidup TNI. Akhirnya mereka semua berdiri sambil mengacukan tangan terkepal ke atas dengan tetap meneriakkan yel-yel bersemangat seperti tadi. Kemudian mereka saling berjabat tangan sambil berlinang air mata. Sungguh, suasana seperti ini sudah sangat langka. Suasana di mana tentara dianggap sebagai posisi terhormat. Tentara dianggap memiliki peran penting untuk pertahanan negara dan bangsa. Mereka terpesona. Sungguh Presiden rakyat, Presiden yang tahu persis anatomi pemerintahannya,
Presiden cerdas yang sangat paham pada apa yang akan dilakukan dan sangat percaya diri. Percaya dirinya ini menular ke seluruh pori-pori anggota TNI yang hadir. Presiden pun kemudian menenangkan suasana sambil tersenyum lalu melanjutkan pidatonya. Saudara-saudaraku, semua ini sebenarnya berawal dari ketakutan terhadap kekuasaan otoriter Orde Baru yang pernah berkuasa selama 32 tahun dengan sangat represif. Oposisi diberangus, politik disetir sesuai kemauan rezim, demonstrasi yang dianggap mengancam pemerintah dibubarkan dengan diiringi penangkapan tokoh-tokoh mahasiswa. Saya adalah salah satu korban penahanan tanpa pengadilan itu, tetapi mestinya hal itu bukan berarti membuat pelemahan terhadap tentara kita. Karena tentara yang lemah menunjukkan negara yang lemah. Tentara yang lemah membuat pemerintahan turut menjadi lemah. Karena tentara adalah otot daripada negara dan bangsa. Kembali tepuk tangan bergema di seantero ruang sidang Istana Negara. Tampaknya Sultan dalam sekejap mampu mengembalikan harkat dan kebanggaan terhadap jati diri TNI yang sejak reformasi direndahkan. Kita selama ini lupa untuk berterima kasih kepada TNI yang telah menyelamatkan negara dan bangsa dari agresi militer Belanda dan sekutu yang ingin mengembalikan penjajahan di Indonesia. Kita semua lupa berterima kasih kepada TNI yang telah menyelamatkan negara dan bangsa dari pemberontakan Republik Maluku Selatan dan Knil dengan angkatan perang keratu adilnya. Kita juga lupa terhadap TNI yang 2 kali menyelamatkan negara dan bangsa dari pemberontakan bengis Partai Komunis Indonesia yang dikenal kejam dan sadis. Begitupun kita lupa bahwa TNI telah menyelamatkan negara dan bangsa dari pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Kenapa saya sebut lupa? Karena kita sebagai negara telah menjadi faktor utama pelemahan TNI. Sungguh suatu dosa tak termaafkan. Untuk kesekian kalinya, para petinggi TNI yang hadir bertepuk tangan, dibarengi teriakan-teriakan yel membahana. Sungguh suatu kebanggaan bagi TNI. Presiden memuji-muji kiprah masa lalu TNI yang sesungguhnya memang demikian. Pidato ditutup dengan janji Presiden untuk menaikkan anggaran belanja militer secara signifikan untuk mengembalikan kekuatan TNI yang pernah disegani di Asia. Bravo TNI. Begitulah teriakan Presiden yang disambut teriakan yang sama dan disambung dengan teriakan Hidup Presiden Sultan.